Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Azra dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor dengan NIM 19011015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan oncom. Apa itu oncom? Oncom adalah makanan asal Indonesia yang terutama populer di Jawa Barat. Makanan ini adalah produk fermentasi yang dilakukan oleh beberapa jenis kapang, mirip dengan pengolahan terhadap tempe. Perbedaannya adalah bahwa pada oncom hasil olahan dinyatakan siap diperdagangkan setelah kapang menghasilkan spora. Sementara pada tempe hasil olahan diperdagangkan sebelum kapang menghasilkan spora atau baru dalam tahap hifa. Ada dua jenis oncom, yaitu yang pertama oncom merah dan yang kedua ada oncom hitam. Oncom merah didegradasi oleh kapang oncom Neospora cytophylla atau Nintermedia. Sedangkan oncom hitam didegradasi oleh kapang tempe, yaitu Rhizopus oligosporus dan atau jenis-jenis mukor. Oncom adalah satu-satunya bahan makanan manusia yang diolah dengan melibatkan jenis Neospora. Di sini ada nilai mutu dan gizi oncom. Oncom memiliki kandungan gizi yang relatif baik dan dapat menjadi sumber alternatif asupan gizi yang baik karena harganya murah. Kandungan karbohidrat dan protein tercerna cukup tinggi pada oncom dari bungkil kacang tanah. Selain itu, populasi kapang diketahui dapat menekan produksi aflatoksin dari Aspergillus flavus yang telah mencemari substrat atau bungkil. Degradasi yang dilakukan oleh kapang menyebabkan beberapa oligosakarida sederhana seperti sukrosa, rafinosa, dan stakiosa menurun pesat kandungannya akibat aktivitas enzim galaktosidase yang dihasilkan kapang atau terutama Neospora cytophylla. Hal ini baik bagi pencernaan karena rafinosa dan stakiosa bertanggung jawab atas segala flatulensi yang dapat muncul bila orang mengonsumsi biji kedelai atau kacang tanah. Hal yang perlu disempurnakan agar daya terima masyarakat meningkat terhadap oncom adalah yang menyangkut penampilan, bentuk, serta warnanya. Untuk lebih meningkatkan daya terima oncom di masyarakat luas, perlu diperhatikan masalah sanitasi bahan baku, peralatan pengolahan, dan lingkungan serta kebersihan pekerja yang menangani proses pengolahan. Dalam kaitan dengan aflatoksin, penggunaan kapang Neospora cytophylla dalam proses fermentasi bungkil kacang tanah dapat mengurangi kandungan aflatoksin sebesar 50%, sedangkan penggunaan kapang Rhizoma oligosporus dapat mengurangi aflatoksin bungkil sebesar 60%. Aflatoksin dihasilkan pada kacang-kacangan dan biji-bijian yang sudah jelek mutunya. Untuk mencegah terbentuknya aflatoksin, sangat dianjurkan menggunakan bahan baku yang bermutu baik. Di sini ada pembuatan oncom. Oncom jarang sekali dimakan mentah. Pengolahan yang paling populer adalah digoreng kering seperti tempe. Oncom dapat pula menjadi campuran sambal, yaitu disebut sambal oncom. Pengolahan populer yang menggunakan sambal oncom sebagai pengisi adalah combro. Panganas Pasundan, oncom juga menjadi bahan campuran pada laksa dan makanan berkuah lainnya. Oncom dianggap masih kurang bermanfaat meskipun berpotensi besar sebagai pemasok protein bagi kalangan menengah ke bawah karena harganya yang lebih rendah daripada tempe. Proses fermentasi pada oncom. Pembuatan oncom merupakan proses fermentasi yang menggunakan ragi oncom atau Neospora cytophylla atau ragi tempe Rhizopus oligosporus. Fermentasi dengan bahan baku oncom merah di atas akan menghasilkan oncom dengan tekstur yang kompak dan aroma khas oncom jika diinkubasi lebih dari 48 jam. Kandungan oncom. Berdasarkan hasil penelitian, oncom mengandung air 87,46%, lemak 0,92%, protein 4,37%, karbohidrat 3,05%,
serat kasar 1,65%, serta mengandung mineral seperti zat besi, kalium, dan juga natrium. Ada pula yang lainnya seperti karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga vitamin-vitamin lainnya seperti vitamin A, vitamin B1, dan juga vitamin C. Faktor yang mempengaruhi oncom yaitu ada 3. Yang pertama, ada kualitas raginya. Ragi oncom yang baik mampu menguraikan struktur-struktur kimia dalam kacang tanah atau kedelai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana melalui proses fermentasi, sehingga lebih mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Yang kedua, ada cita rasa, tekstur, serta aroma dari oncom juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dari raginya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada kadar air, temperatur, dan pertukaran gas. Kadar optimum tergantung pada substrat, organisme, dan tipe produk akhir. Kisaran kadar air yang optimal adalah 50-75% kadar air. Yang tinggi akan mengakibatkan penurunan porositas, pertukaran gas, difusi oksigen, volume gas, tetapi meningkatkan resiko kontaminasi dengan bakteri. Temperatur berpengaruh pada laju reaksi biokimia selama proses fermentasi. Pertukaran gas antar fase gas dengan substrat padat mempengaruhi proses fermentasi. Di sini ada mikroba dari oncom, yaitu ragi mixed culture yang digunakan dalam fermentasi oncom terdiri dari campuran kelompok mikroba. Di antaranya adalah Neospora cytophila dan Rhizopus. Jenis kapang yang berperan penting dalam pembuatan oncom adalah Neospora cytophila. Manfaat oncom bagi kesehatan: mengatasi perut kembung. Perut bisa menjadi kembung setelah Anda mengonsumsi makanan yang mengandung oligosakarida. Menyehatkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, cenderung lebih bergizi daripada bahan bakunya, membantu mengontrol berat badan, mengurangi resiko penyakit jantung. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.